Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika kelas 2, tema 4, subtema 3, yaitu mengenal bangun ruang dan bagian-bagiannya. Muatan matematika KD 3.9 dan 4.9. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki sisi, tusuk, dan titik sudut. Nah, bangun ruang ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berbeda dengan bangun datar kemarin, yang berbentuk 2 dimensi dan hanya dilihat dari satu sisi. Nah, bangun ruang itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Seperti ini, kita dapat melihat bangun ruang dari arah depan, arah samping, arah atas, belakang, atau bawah. Nah, kita akan mengenal macam-macam bangun ruang. Ada yang tahu ini bangun ruang apa? Benar, kubus. Benda-benda kubus misalnya ada Rubik, ada kardus. Kemudian, bangun ruang balok. Benda-bendanya itu ada akuarium atau kemasan susu cair seperti ini. Nah, apa sih yang membedakan kubus dengan balok? Nah, kalau kubus itu semua sisinya sama berbentuk persegi. Nah, kalau balok itu hanya ada 2 sisi yang berbentuk persegi. Nah, sisi lainnya itu berbentuk persegi panjang. Jadi, jika kubus sisinya sama, balok sisinya berbeda. Nah, ada lagi prisma. Bangun ruang prisma itu memiliki alas dan tutup. Nah, prisma itu seperti ini. Mengapa disebut prisma segitiga? Karena alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga. Nah, bagaimana kalau dengan ini? Ya, namanya prisma segi 5, karena alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Nah, contoh bendanya seperti ini, seperti coklat ini, dan tenda. Ini bentuknya adalah prisma. Oke, selanjutnya ada limas. Nah, ini ada limas segitiga, limas segi 4, dan limas segi 5. Nah, jika prisma tadi memiliki tutup, namun limas ini tidak. Jadi, kalau limas ini ujungnya runcing. Kalau prisma ujungnya ada tutupnya, kalau limas ujungnya runcing. Nah, penamaannya sama, limas segitiga, karena alasnya berbentuk segitiga. Disebut limas segi 4, alasnya segi 4, dan seterusnya. Nah, kita dapat melihat bentuk prisma ini dalam kehidupan itu seperti piramida di Mesir, atau paling dekat nih, ini nih. Nah, kita sering kan melihat atap masjid yang berbentuk seperti ini. Nah, ini bentuknya limas. Oke, selanjutnya ada bangun ruang kerucut. Bisa kita jumpai seperti bentuk nasi kuning atau topi ulang tahun. Ada juga bentuk bangun ruang tabung. Contohnya seperti gelas dan ini tong. Ada juga bola. Nah, selanjutnya kita akan mengenal ruas garis. Di sini ada bangun ruang kubus. Nah, kubus di samping memiliki 12 ruas garis, yaitu garis AB, BC, CD, AD, AE, BF, kemudian ada CG, ada DH, ada EF, FG, GH, dan IH. Jika dijumlah ada 12. Nah, ruas garis ini loh, antara F dengan G ini disebut ruas garis. Ini
namanya ruas garis. Nah, setiap garis itu diberi nama menggunakan dua huruf besar atau huruf kapital. Seperti ini, AB. Jadi, garis AB, ruas garis AB. Nah, garis-garis pada kubus ini memiliki panjang yang sama ya. Kemudian, ada 4 ruas garis tegak, 1, 2, 3, 4. Kemudian, ada 4 ruas garis ke samping, 1, 2, 3, 4. Dan ada 4 ruas garis ke belakang, 1, 2, 3, 4. Nah, makanya memiliki 12 ruas garis. Selanjutnya, muatan matematika KD 3.10 dan 4.10. Bagian-bagian bangun ruang. Nah, pada bagian ini kita akan mengenal bagian-bagian bangun ruang. Nah, bangun ruang itu memiliki bagian-bagian, di antaranya pojok yang disebut dengan titik sudut. Nah, ini bisa kita sebut dengan titik sudut. Nah, mengapa sih kok disebut dengan titik sudut? Karena titik sudut itu merupakan titik pertemuan antara ruas garis atau rusuk. Nah, di pojok. Ini disebut titik sudut. Nah, prisma ini memiliki 6 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, dan titik sudut F. Nah, bagian yang kedua itu ada juga garis yang disebut dengan rusuk, atau tadi kita menyebutnya dengan ruas garis. Nah, itu sama ya antara rusuk dengan ruas garis. Nah, ruas garis itu seperti ini. Ini disebut dengan ruas garis yang tegak, ini. Itu disebut dengan ruas garis. Misalnya nih, prisma memiliki 9 rusuk, yaitu rusuk AB, kemudian BC, kemudian AC, kemudian AD, BE, CF, ED, DF, dan FE. Nah, rusuk itu adalah garis yang saling terhubung pada bangun ruang. Jadi, antara garis satu dan lainnya ini harus terhubung. Nah, mengapa yang ini ditulis titik-titik ini? Karena ini di belakang ya. Jadi, kalau dalam benda sehari-hari, yang bagian belakang ini tidak kelihatan karena tertutup bagian sisi yang depan ini. Nah, ini permukaan atau disebut dengan sisi. Nah, sisi itu yang mana sih? Yang ini loh. Oh, yang ini. Nah, ini disebut dengan sisi. Sisi itu adalah bidang pembatas yang memisahkan bagian dalam dan luar bangun ruang, atau mudahnya dapat kita artikan sebagai dengan dinding. Nah, ini ada dinding kan? Ada bagian alas, bagian tutup, dinding bagian depan, dinding bagian samping atau belakang, samping bagian belakang, bagian kanan dan kiri. Nah, prisma ini memiliki 5 sisi, yaitu sisi ABC yang kita sebut dengan alas, terus ada sisi DEF yang kita sebut dengan tutup, kemudian ABED, sisi bagian depan, BCFE, ini sisi bagian kanan, belakang, dan ACFD, sisi bagian samping kiri ini. Nah, bangun ruang jadi itu memiliki bagian-bagian yaitu titik sudut, rusuk, dan sisi.
Nah, ciri-ciri bagian bangun ruang. Silahkan dapat dipelajari. Bangun ruang kubus itu memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 sisi. Begitu juga dengan bangun ruang balok. Memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 sisi. Untuk nama titik sudut, rusuk, dan sisinya, silahkan di-pause jika terlalu cepat. Selanjutnya, ada bangun ruang prisma. Nah, prisma tadi memiliki 6 titik sudut, 9 rusuk, dan 5 sisi. Kemudian, ada juga bangun ruang limas, 5 segitiga. 5 segitiga itu memiliki 4 titik sudut, 6 rusuk, dan 4 sisi. Silahkan dipelajari. Nah, kalau 5 segi 4, itu memiliki 5 titik sudut, 8 rusuk, dan 5 sisi. Jika terlalu cepat, silahkan di-pause. Oke, selanjutnya. Pada bangun ruang kerucut. Nah, kerucut ini hanya memiliki 1 titik sudut. Nah, di bagian ini, di bagian runcing ini, titik sudutnya. Nah, rusuknya juga hanya memiliki 1. Mana sih rusuk kerucut itu? Yang berbentuk lingkaran ini loh rusuknya. Dan sisi dari bangun ruang ini ada 2, yaitu bagian alas dan bagian selimut yang berbentuk segitiga. Kemudian ada tabung. Nah, tabung itu tidak memiliki titik sudut. Rusuk tabung itu ada 2, yaitu bagian lingkaran bagian alas dan lingkaran bagian tutup. Nah, kalau sisinya ada 3, alas, tutup, dan bagian yang menyelimuti ini. Kemudian ada bangun ruang bola. Nah, bangun ruang bola ini tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki rusuk, dan hanya memiliki 1 sisi. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat belajar.